Sura. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian pembayaran pajak. Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak dalam sistem self-assessment, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kantor penyuluhan pajak pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya, sanksi keterlambatan bayar pajak. Ada dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Ini dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sanksi pidana dalam kasus tertentu keterlambatan atau ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau kurungan. Selanjutnya adalah tentang tata cara pembayaran pajak. Tata cara pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu online banking, menyetor lewat teller, bank atau kantor pos, dan aplikasi khusus. Melalui online banking, caranya adalah wajib pajak dapat menggunakan fasilitas online banking yang disediakan oleh bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, menyetor lewat teller, bank atau kantor pos. Pembayaran juga bisa dilakukan secara langsung melalui teller bank atau kantor pos yang ditunjuk. Yang ketiga adalah melalui aplikasi khusus. Beberapa bank menyediakan aplikasi khusus untuk pembayaran pajak secara online. Selanjutnya adalah jatuh tempo pembayaran pajak. Tanggal jatuh tempo. Setiap jenis pajak memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, pajak penghasilan (PPh) tahunan biasanya jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Konsekuensi keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pembayaran pajak. Nah, untuk yang pertama itu dia ada anggaran. Anggaran itu sebagai sumber pendapatan pajak. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Nah, untuk yang kedua itu dia ada mengatur. Oke, selanjutnya untuk yang kedua itu mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melakukan kebijaksanaan pajak dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, dia ada stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, untuk yang terakhir, keempat, dia ada redistribusi pendapatan pajak. Nah, untuk pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat dalam pembayaran pajak. Untuk yang pertama itu dia ada pemungutan pajak yang adil. Untuk yang kedua itu dia ada pengaturan pajak yang berdasarkan UU. Untuk yang ketiga itu dia ada pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Untuk yang keempat itu dia ada pemungutan pajak harus efisien. Nah, untuk yang terakhir, kelima, dia ada sistem pemungutan pajak harus sederhana.